Halo semuanya, halo Sobat IndiHome di rumah. Nah, balik lagi di acara IYK Talk. Ini adalah acara podcast dari IndiHome Yogyakarta. Nah, di sini aku Hasan, di sini aku nggak sendirian. Di sini aku udah undang salah satu narasumber yang spesial nih. Di sini adalah Kak Huma. Halo Kak Huma. Halo. Nah, di sini Kak Huma ini adalah seorang CSR Plaza Telkom Yogyakarta. Nah, sesuai narasumbernya, di sini kita bakalan ngobrolin dengan judul podcast Pelayanan Nyaman Waspada Penipuan nih Kak Huma. Nah, jadi buat para sobat IndiHome di rumah, jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya, biar paham apa yang kita bicarakan. Oke, langsung aja ke Kak Humanya dulu nih. Halo Kak Huma, Halo Kak Hasan. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Nah, semoga sobat-sobat IndiHome di rumah juga baik-baik aja ya di rumah kabarnya. Nah, ini sebelum kita lanjut ke obrolan kita nih Kak Huma, pasti banyak sobat IndiHome di rumah belum tahu nih CSR itu apa. Nah, kita sebelumnya mungkin kita dengar dulu ya penjelasan dari Kak Humanya langsung. Nah, apa nih Kak Huma CSR itu? Oke, baik Mas Hasan. Sebelumnya saya Humaira ya, saya CSR Plaza Telkom Kota Baru, Yogyakarta ya. Pasti Sobat IndiHome pada tahu lah ya CSR itu apa. Yakni kalau CSR ini Customer Service Representative, yakni bagian pelayanan yang ditempatkan di plaza-plaza Telkom seperti itu. Dan lebih tepatnya untuk CSR itu untuk pelayanan yang offline seperti itu Kak Hasan. Oke, berarti yang ada di Plaza Telkom itu yang bagian melayani itu ya Kak? Iya betul. Oke, nah udah ada gambaran ya buat para sobat IndiHome di rumah. Berarti itu singkatannya tadi Customer Service Representative. Iya betul. Oke, nah tuh udah pada tahu ya. Sekarang nih aku mau tanya nih Kak Uma, apa aja sih tugas dari CSR sebenarnya? Boleh. Kalau untuk tugas CSR sendiri ya Kak Hasan ya, Oke. itu tuh sebenarnya melayani semua pelanggan IndiHome, yakni melayani kebutuhan dan keluhan pastinya ya dari sobat-sobat IndiHome semuanya, dan pastinya juga dari CSR itu harus selalu memastikan memastikan segala keluhan dari sobat IndiHome itu tersolusikan dengan baik. Itulah tugas CSR. Oke, berarti melayani segala permasalahan pelanggan IndiHome nih. Iya betul Wih, Kak Hasan. mulia banget ya Iya pekerjaannya. dong. Mantap. Nah, terus aku mau tanya lagi nih Kak Uma. Boleh. Pelayanan apa aja sih yang bisa dibantu di Plaza Telkom? Pelayanan, baik. Kalau dari segi pelayanan, itu dari pihak CSR atau dari saya sendiri ya, itu di Plaza Telkom kami melayani dari awal, yakni dari pemasangan dari Sobat IndiHome. Apabila mau pasang baru, bisa selain ke marketing kami yang di jalanan, bisa juga datang ke Plaza Telkom IndiHome, seperti itu. Lalu tidak hanya pemasangan saja Kakak, jadi kalau semisal dari Sobat IndiHome ada kendala di internetnya atau telepon rumahnya, itu bisa langsung datang ke Plaza Telkom terdekat, seperti itu. Oke. Masih ada lagi kira-kira? Ada juga nanti kalau semisal dari Sobat IndiHome untuk pergantian paket, lalu nanti kalau semisal mau mengurus untuk mutasi balik nama, pindah alamat, seperti itu bisa dilayani di Plaza IndiHome sampai cabut layanan. Jadi dari awal pemasangan sampai selesai pemasangan itu semua bisa kami layani di Plaza Telkom. Seperti itu Kak Hasan. Banyak banget ya ternyata yang bisa dibantu di Plaza Telkom. Khususnya di Jogja ya ini Kak? Iya, Jogja. Tapi di Plaza Telkom kota manapun juga sama ya Kak? Sama. Semuanya itu siap melayani. Wih, gokil, keren. Jadi buat para sobat IndiHome di rumah, kalau ada kendala atau apapun itu keluhannya, tenang aja. CSR dari IndiHome siap melayani kamu. Terus nih ada pertanyaan lagi nih dari aku nih Kak. Operasional Plaza itu pukul berapa hingga pukul berapa? Nah, terus ada nggak sih pelayanan secara online-nya gitu? Oke, kalau untuk jam operasional nih yang banyak sekali ditanyakan dari Sobat IndiHome sendiri ya. Untuk jam operasional di kami, di Plaza Telkom Kota Baru Yogyakarta, itu untuk hari kerja, Senin sampai Jumat, itu kami buka jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
Oke. Seperti itu Kakak. Memang kalau untuk yang jadwal di Google itu kami belum mengupdate. Jadi kami update di sini ya Kak ya. Itu lalu dari hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Lalu hari Sabtu, nih Sobat IndiHome nih yang wajib tahu nih. Hari Sabtu kami juga buka Kak Hasan. Oke. Jadi hari Sabtu kami juga buka, namun tidak full sampai jam 4 sore. Jadi jam 8 pagi kami sudah buka. Lalu kami tutup layanan nanti jam 12 siang. Seperti itu Kak Hasan. Oke, berarti di weekend setengah hari gitu ya Kak? Iya, betul. Wih, gokil. Jadi tenang aja buat yang mungkin sobat-sobat IndiHome sibuk kerja. Nah, tenang, hari Sabtu masih ada kesempatan buat datang ke Plaza Telkom Yogyakarta. Ya, menjawab yang pelayanan online tadi ya Kak Betul, Hasan ya. iya. Maaf tadi lupa. Untuk pelayanan online karena saat ini kan di Jogja sudah tidak ada PPKM lagi ya Kak Hasan ya. Jadi untuk pelayanan online kami sudah tidak ada. Jadi semuanya sudah dimaksimalkan secara pelayanan offline di Plaza Telkom seperti itu. Dan untuk apabila Sobat IndiHome di luar jam operasional tidak bisa datang ke Plaza, tidak perlu khawatir karena channel kami cukup banyak Kak Hasan untuk pusat bantuan kami. Jadi ada di Oke. call center yang 24 jam itu di 0274147 dan pastinya di sosial media kami di @indihomecare, ada di Twitter, ada di Instagram, sama ada di Facebook. Seperti itu Sobat IndiHome. Oke, berarti lengkap ya. Lengkap dong. Berarti kalau bisa aku simpulin nih buat sobat IndiHome yang mungkin nggak bisa datang langsung, berarti bisa melalui sosial media yang ada tuh seperti IndiHome Care tadi ya, di Instagram, di Twitter, jadi aman-aman aja. Nah, kalau pengen telepon bisa di 147 ya Kak? Iya, betul Kak Hasan. Oke, berarti gampang banget nih buat teman-teman sobat IndiHome di rumah. Terus lanjut nih Kak, aku pengen tanya aja. Ini kalau kita ke Plaza Telkom, itu apa aja sih yang perlu kita bawa? Itu penting banget sih ya untuk Sobat IndiHome di luar sana ya. Apa aja sih Kak yang harus dibawa gitu. Kadang kan dari Sobat IndiHome hanya searching aja nih Kak Hasan di Bener. Google gitu. Tapi Iya. pas sampai Plaza ternyata kok kurang ya, harus bawa ini ya, harus bawa modem, harus bawa surat kuasa dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini saya menjelaskan ya untuk apa aja sih yang harus dibawa dari Sobat IndiHome kalau mau ke Plaza. Untuk apa yang harus dibawa itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan pelanggan seperti itu Oke. ya. Jadi apabila pelanggannya mau pasang baru, mau pengajuan pasang baru, itu cukup membawa KTP asli dan pastikan ya untuk KTP aslinya adalah milik sendiri. Jadi tidak diwakilkan. Ini untuk pasang baru ya. Itu tidak diwakilkan dan KTP terlihat jelas. Seperti itu Kak Hasan. Oke. Lalu kalau untuk kepengurusan pergantian paket atau mutasi apapun, apabila nih Sobat IndiHome ya, nomor IndiHome-nya nih bukan atas nama sendiri. Ini adalah wajib ain. Itu membawa surat kuasa dan bermaterai. Karena apa? Dan itu tidak hanya di Plaza Telkom saja yang mau menganjurkan harus ada surat kuasa apabila yang datang bukan atas nama itu sendiri, seperti itu ya. Jadi itu Oke. berlakunya di bank-bank juga berlaku seperti itu. Lalu kalau mau cabut layanan pastinya harus atas nama sendiri nih. Kayak kalau di bank kan mau tutup buku seperti itu. Oke. Jadi persyaratannya harus KTP asli dan harus atas nama sendiri, dan apabila diwakilkan harus bawa pastinya surat kuasa ya. Lalu yang ketiga membawa perangkatnya. Seperti itu Kak Hasan. Oke, perangkatnya nih berupa apa nih Kak? Kalau perangkatnya juga yang pasti kalau dari Sobat IndiHome ya berlangganan internet telepon atau telepon saja, itu bisa nanti yang dibawa modemnya saja. Cukup modem yang warna putih ada antenanya Kak Hasan. Oke. Kalau pelanggan ada paket TV, UCTV ya, itu harus dibawa kotak yang warna hitam, set-top box namanya. Seperti Oke, itu. STB ya. STB, iya. Aha. Tuh, jadi harus yang dibawa itu adalah modem yang warna putih sama STB apabila dari Sobat IndiHome berlangganan TV. Seperti itu Kak Hasan. Oke, udah jelas banget ya dijelasin oleh Kak Huma. Jadi
Buat teman-teman yang mungkin sobat-sobat nggak tahu, UCTV itu sekarang Indihome TV. Nah, Ya, itu Indihome TV, UCTV itu sama aja. Jadi intinya yang ada STB-nya, set top box-nya. Nah, itu berarti kalian langganan yang ada TV-nya paketnya. Nah, itu dibawa ya, Kak. Gitu ya, kan. betul. Oke, kita lanjut lagi. Terus ini nih, kalau mau konsultasi itu biasanya prosedurnya gimana, Kak? Oh, baik, Kak Hasan. Jadi kalau mau konsultasi ke Plaza, itu pastinya pelanggan atau sobat IndiHome datang di jam operasional Plaza pastinya ya, di antara Oke. jam 8 sampai jam 4 sore seperti itu. Mhm. Lalu setelah sudah datang ke Plaza, jangan lupa ambil antrian terlebih dahulu, Kak Hasan, karena ada beberapa pelanggan atau sobat IndiHome itu langsung masuk dan duduk gitu ya. Pasti itu nggak akan dipanggil-panggil itu. Oke, iya, iya. Jadi setelah sudah masuk datang ke Plaza, ambil antrian dulu, nanti dari security kami akan mengambilkan antrian. Jadi nanti akan dibantu nanti dari depan atau dari mesin antrian sudah nanti dimasukkan nomor internet atau nomor telepon rumah seperti itu. Oke. Nanti kalau sudah mendapatkan nomor antrian A1 atau P1 atau V1 itu nanti disimpan dan nanti menunggu panggilan dari kami. Seperti itu, Kak Hasan. Berarti ya seperti pelayanan pada umumnya gitu ya, Iya. gampang banget berarti. Iya. Jadi tenang aja buat sobat Indihome yang masih bingung gimana sih ntar caranya konsultasi, tenang aja, tinggal datang aja nanti udah dipandu ya, Kak. Iya, pasti. Betul, gampang banget tuh. Oke, nah ini pertanyaan lagi nih, Kak, dari aku yang masih kepo nih. Nah, kira-kira gimana sih cara seorang CSR berkomunikasi dengan pelanggan biar pelanggan itu merasa nyaman gitu? Oke, jadi kalau untuk pelayanan sendiri ya, Kak ya. Kalau untuk Jogja, khusus Jogja sendiri karena slogannya Jogja itu adalah Jogja istimewa ya, Kak Hasan Iya, ya. betul banget. Itu berlaku juga loh, Kak Hasan, untuk pelanggan-pelanggan atau sobat IndiHome di Jogja karena memang untuk pelanggan Jogja itu istimewa sekali bagi Weh. kami ya. Jadi kalau untuk membangun chemistry ketika pelayanan, pastinya yang pertama dari CSR atau dari kami itu semuanya sudah dipastikan itu memiliki bekal ilmu ya, bekal ilmu untuk melayani pelanggan seperti itu. Jadi yang pertama dari kami yang pasti sudah memiliki ilmu, lalu yang kedua itu tinggal menerapkannya saja. Oke. Menerapkannya. Nah, itu untuk menerapkannya bagaimana sih gitu ya. Untuk menerapkannya sendiri yang pasti yang pertama kita dengarkan dulu pelanggan. Jadi ketika sobat IndiHome atau dari pelanggan-pelanggan semuanya itu datang, itu kami dari CSR pasti akan mendengarkan keluh kesahmu seperti itu, Kak Hasan. Jadi yang pasti kita harus dengarkan dulu keluh kesahnya apa, kita harus berempati, jadi kita dengerin nih keluh kesahnya apa, butuhnya apa gitu, dan diusahakan semaksimal mungkin dari CSR itu bisa memberikan solusi terbaik dari keluh kesahnya pelanggan atau sobat IndiHome gitu, Kak Hasan. Oh, berarti ini ya treatmentnya kita lebih banyak mendengarkan dulu. Ya, bener. jadi kita dengarkan dulu, apalagi kan pelanggan Jogja ini hampir 50% nih orang tua gitu ya. Oke. Iya, yang ada yang curhat tentang anaknya, ada yang begini begitu gitu. Jadi kita dengarkan dulu kebutuhannya, setelah selesai baru kita solusikan yang terbaik gitu, Kak Hasan. Berarti ini ya CSR tuh selain menjadi tempat untuk konsultasi juga bisa jadi tempat untuk curhat ya, Kak? Oh, sering. Waduh, mantap banget nih. Berarti menarik juga ya ini kalau kita kulik soal gimana treatmentnya seorang customer service itu dalam melayani pelanggan-pelanggan itu pasti unik banget sih dan pasti bermacam-macam ya, Kak. Oh, banyak banget pastinya. Wow, keren sih. Nah, ini lanjut lagi, ada pertanyaan lagi. Nah, ini kan saat ini nih sering muncul kasus penipuan nih, Kak. Ya. Nah, penipuan jenis apa sih, Kak, yang sering terjadi Oke. biasanya? Jadi kalau untuk di Plaza Telkom Jogja sendiri ya, Kak Hasan ya, untuk penipuan yang terjadi itu memang sedang marak di akhir tahun 2022 kemarin, Kak Hasan. Oke.
Jadi untuk macam-macam penipuannya itu seperti apa? Itu memang paling banyaknya. Jadi ada oknum yang tidak bertanggung jawab ya, pastinya itu di luar dari pihak Telkom. Itu menghubungi sobat IndiHome atau pelanggan IndiHome via telepon rumah. Jadi itu sasarannya ke sobat IndiHome atau pelanggan yang memiliki telepon rumah, Kak Hasan. Jadi nanti akan dihubungi, lalu nanti akan menginformasikan. Pertama akan menginformasikan bahwa pelanggan itu punya tunggakan. Jadi atau punya tagihan yang belum terselesaikan atau terbayarkan. Gitu. Jadi nanti akan menggiring nanti ujung-ujungnya itu adalah oknumnya tuh minta transfer biasa lah gitu. Ada yang memberikan informasi palsu juga. Jadi kayak nanti kalau tidak ditransfer nanti anak bapak akan masuk polisi seperti itu. Wah, pokoknya drama-drama itu banyak sekali pelaporannya gitu, Kak Hasan. Oke, berarti ya penipuan-penipuan klasik ya yang mengatasnamakan Telkom gitu. Iya, betul. Wah, berarti harus hati-hati banget nih sobat-sobat IndiHome di rumah gitu. Nah, terus nih Kak, bagaimana langkah untuk mencegah penipuan dari ini oknum-oknum yang mengatasnamakan IndiHome atau Telkom ini yang bisa dilakukan oleh para sobat IndiHome di rumah nih, pelanggan gitu. Kira-kira apa aja langkahnya? Oke, kalau untuk para sobat IndiHome ya, ini pastinya kalau dari kami itu mengedukasi ya untuk sobat-sobat IndiHome semua yang di rumah. Itu kalau yang pertama, itu saya ada beberapa poin ya kalau untuk edukasi ke pelanggan. Boleh. Untuk yang pertama, itu dari pihak Telkom itu sama sekali tidak akan pernah memberikan pemberitahuan tagihan melalui telepon rumah, Kak Hasan. Jadi kalau dari pihak Telkom itu apabila dari pelanggan itu memiliki tunggakan atau tagihan yang belum terselesaikan, itu kami pasti akan memberikan informasi dari WA ataupun SMS seperti itu, atau tidak mengirimi langsung. Jadi akan ada surat resmi dari kami yang pastinya di isi surat tersebut itu resmi ya untuk nominal tagihannya berapa dan sudah diketahui oleh manajer billing kami seperti itu. Jadi dari pihak Telkom itu tidak pernah menginformasikan. Jadi sobat IndiHome yang di rumah ya, tolong diingat kalau ada yang menghubungi via telepon rumah dan itu menginformasikan tagihannya itu masih belum terbayarkan, langsung tutup aja. Jadi nggak usah dihiraukan lah. Jadi langsung ditutup aja gitu. Oke, itu tadi tips dari Kak Huma tuh. Jadi buat sobat-sobat IndiHome di rumah lebih hati-hati lagi ya. Terus nih Kak, apa yang harus dilakukan ketika pelanggan itu sudah menjadi korban penipuannya gitu? Kira-kira apa nih? Oke, jadi ada sedikit lagi ya tambahan yang tadi, boleh. yang edukasi tadi ya. Jadi bisa nanti yang selanjutnya itu dari sobat IndiHome minta datang nih ke Plaza Telkom atau dari call center itu memasang fitur caller ID, Kak Hasan. Iya, apa itu sih caller ID, Kak? Apa tuh? Gitu. Aku juga belum tahu nih. Jadi caller ID itu, Kak Hasan, itu yang pastinya nanti biar sobat IndiHome itu pada tahu ini telepon masuk itu nomornya dari mana sih gitu. Jadi sekiranya kalau nomor itu tidak dikenal, itu kan bisa tidak perlu diangkat gitu. Dan yang ketiga itu apabila nanti dari si penipu nih oknumnya itu sering banget menghubungin, karena saya juga sering ya dapat omelan nih dari sobat-sobat IndiHome semuanya yang di Jogja itu ada yang menghubungi jam 2 malam ini. Waduh. Kak gitu. Itu saya menyarankan untuk kabel teleponnya dicabut dulu, Kak Hasan. Jadi bisa tipsnya nih, kalau memang tidak mau terganggu di malam hari itu bisa dicabut dulu, atau memang kabel teleponnya dimatikan dulu apabila tidak digunakan. Gitu. Biar kalau yang si oknum-oknum ini nih nggak bisa langsung kesambung, karena memang sasaran dari oknum sendiri itu memang sobat-sobat IndiHome yang sudah rata-rata kayak parubaya gitu, Kak Hasan. Iya, jadi yang gampang kehasut gitu. Gitu. Lalu yang terakhir untuk tips and triknya itu kami juga bisa menyarankan untuk ganti nomor kalau memang dari pelanggan kayak
Kak ini bisa nggak sih Kak ganti nomor gitu, kayak takutnya nomor saya sudah masuk daftar list penipu nih gitu. Waduh. Jadi dari kami dari pihak Telkom pun juga menyediakan itu bisa kami gantikan nomornya itu supaya apa? Supaya nanti untuk menghindari dari pihak penipunya untuk menelpon terus-menerus seperti itu Kak Hasan. Oke, berarti ini yang perlu di highlight tadi, kita bisa ya minta ganti nomor berarti? Bisa. Oke, Nanti menarik. kami akan carikan nomor-nomor apa yang tersedia seperti itu. Nanti pastinya dari pihak kami juga CS akan konfirmasi. Bapak atau Ibu atau Kakak itu akan konfirmasi ini nomornya, nomor random dari kami. Nanti kalau sudah terpasang kami akan menghubungi kembali. Seperti itu Kak Hasan. Oke, berarti banyak banget solusinya ya buat Sobat IndiHome. Nah, terus ini tadi kalau misal kita udah jadi korban nih Kak, kira-kira apa yang harus kita lakukan nih setelah kita udah ketipu tuh? Iya, karena juga nggak bisa dipungkiri juga ya Kak Hasan ya, kalau apa orang tua gitu yang sudah panik diinfokan anaknya masuk penjara dan lain sebagainya dan ada tunggakan, itu kan juga tidak menutup kemungkinan itu juga pelanggan langsung aja transfer tuh. Dan Bener. transfernya ke virtual account lagi kan, jadi nggak bisa kelacak, pelanggan nggak pakai caller ID, kita tidak tahu seperti itu. Itu pastinya nanti dilihat juga ya untuk kerugiannya berapa. Itu kalau dari kami CSR itu menyarankan langsung lapor ke pihak kepolisian. Seperti itu ya Kak Hasan ya. Oke. Jadi Sobat IndiHome, kalau semisal ya saya berharap tidak ada lah ya. Tapi kalau memang sudah terlanjur nih gitu Kak, saya udah kemarin saya juga dapat ini Kak Hasan nih ratusan Apa? juta gitu, Waduh. kasihan. Waduh. 120 juta, 100 Ada itu? ada Kak Hasan, itu kasihan Waduh. sekali loh. Gila. Jadi ya sampai 161 itu juga ada 161 juta. Wow. Sobat IndiHome nih, bayangin ya Gokil. kan. 1 juta aja aku Aduh. mikir nih mau ngeluarin duit gitu kan. Itu ada, itu pastinya dari pihak CSR itu akan mengarahkan dari pelanggan membuat surat kepolisian dulu. Jadi lapor ke polsek terdekat. Oke. Setelah itu bisa lapor ke Plaza Telkom juga. Nanti kami bantu untuk bukakan blokir teleponnya ya, karena memang agak unik ini penipunya. Jadi nanti kalau tidak membayar gitu, teleponnya akan terblokir. Dan itu memang ada beberapa. Jadi nggak semua Sobat IndiHome. Jadi ada beberapa telepon dari pelanggan itu juga langsung mati. Jadi setelah dihubungi dari penipu ini atau oknum, itu telepon pelanggan langsung mati gitu. Itu bisa juga langsung datang aja ke kami, tidak ada biaya apapun, tidak perlu membayar apapun, akan kami bantu untuk settingkan dan nanti akan kami datangkan teknisi juga ke lokasi. Oke. Seperti itu Kak Hasan. Berarti solusinya gratis ya Kak Uma Iya, dari pastinya. kita? Karena dari pihak Telkom sudah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan Kak Hasan. Jadi apapun itu, pasang baru, pergantian paket, selesai pelayanan pun tidak ada yang perlu dibayarkan. Gitu Oke, Kak Hasan. jadi aman ya. Pokoknya Aman. pelayanan dari IndiHome ini tanpa dipungut biaya apapun ya. Iya Kak Hasan. Oke, itu tuh. Oke, jadi banyak banget poin-poin penting tadi yang bisa sobat-sobat IndiHome ambil. Penting-penting banget itu tadi dan pasti bermanfaat buat para sobat IndiHome, terutama para pelanggan IndiHome di rumah nih. Jadi, wah, intinya kita harus hati-hati ya Kak Uma. Iya, pastinya. Terus mungkin nih sebelum kita sudahi podcast episode kali ini nih, kira-kira dari Kak Huma ada nggak pesan-pesan buat para pelanggan IndiHome atau sobat-sobat IndiHome di rumah nih? Pesan dari Kak Huma apa nih? Pastinya ya untuk Sobat IndiHome pesan-pesannya sendiri sebenarnya nggak banyak sih ya, cuman kalau dari CSR sendiri atau dari saya sendiri itu yang pasti ceritakan dengan jujur untuk kendala keluhan dari Sobat IndiHome sendiri. Jadi dari Oke. kami
Terkadang memang ada Kak Hasan, jadi dari pelanggan tuh kayak masih menutupi gitu, kayak menutupi diri, nggak kurang terbuka seperti itu kan. Jadi Oke. kami kan juga bingung untuk penyelesaian masalahnya gimana. Jadi sebenarnya dari kami itu pasti akan mensolusikan dengan baik Sobat IndiHome. Jadi yang pasti Sobat IndiHome datang, ceritakan semua apa kendalanya, itu nanti pasti dari CS akan memberikan solusi terbaik untuk Sobat IndiHome. Itu aja Kak Hasan. Oke, itu tadi pesan dari Kak Huma, CSR Plaza Telkom Yogyakarta. Oke, mungkin cukup sekian obrolan kita pada episode kali ini. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema dan judul yang berbeda nih Kak Huma. Oke, Terakhir terima kasih buat Kak Huma oke, atas siap. kedatangannya. Terima kasih Kak Hasan. Terima kasih juga para Sobat IndiHome yang udah nonton video ini sampai akhir. Sekian dari aku, Hasan, dan dari Kak Huma. Kami undur diri. Terima kasih semuanya Sobat-Sobat IndiHome di rumah. Sampai jumpa di IEK Talk episode selanjutnya. Dadah. Dah.